kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, Profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Yaitu tadi video pembuka dari Patar Kepala Sekolah kita. Tanpa banyak membuang waktu lagi, saya persilahkan Ibu Lena Gunawan untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Elisa dan selamat siang semua untuk siswa-siswi ya, untuk Josephine, Michelle, dan Agnes, dan untuk Bu Lestari. Ya, kita akan segera mulai presentasi. Ini saya bagi presentasi ini sesimpel mungkin, jadi ini mengenai New Zealand. Jadi yang pertama itu saya akan, semuanya itu akan saya share screen nanti ya. Yang pertama, kenapa kita study overseas. Yang kedua, kenapa memilih New Zealand. Dan kenapa memilih Inzela. Itu, ya. Suara saya cukup jelas? Bu, maaf memotong Bu, suaranya kecil sekali ya. Suaranya terlalu kecil ya, kalau gitu saya coba pakai. Ya, coba dicek lagi, sudah lebih jelas belum? Sudah Bu, makasih. Sudah ya, oke. Ya, kalau gitu saya pakai ini aja. Kita mulai ya. Inzela ini kesingkatan dari Indonesia New Zealand Education Liaison Agency. Jadi kita itu agensi yang memang khusus untuk anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan sekolah ke New Zealand ya. Kenapa saya judulnya ini, kalau thinking of study overseas New Zealand is the best, akan saya berikan fact-nya, bukan sesuatu yang cuma saya omongkan, tapi semua itu berdasarkan dari fakta-fakta yang ada ya. Inzela ini kita jadi sebagai register agent dari Massey University dan AUT, juga beberapa universitas lain yang kita juga partner. Tapi kita fokus untuk dua ini, Massey dan AUT. Jadi presentation agenda saya kita bagi 3 hari ini. Kenapa study overseas, kenapa New Zealand, dan kenapa Inzela ya. Yang pertama, why study overseas? Kalau adik-adik mungkin bilang, banyak yang bilang juga kan PTN di Indonesia itu juga banyak yang bagus ya, itu betul. Tapi kenapa kita kalau memungkinkan itu kita memilih untuk studi di luar negeri, karena yang pasti kalian akan mendapatkan overseas qualification, itu sudah pasti,
dan itu akan menjadi plus point untuk di CV kalian, untuk pekerjaan kalian nanti di kedepannya ya. Yang kedua juga untuk improve your English itu udah satu hal yang pasti. Kalau kalian sekolah ke luar negeri, pasti Inggrisnya pasti jauh lebih baik dengan anak-anak yang study masih di dalam negeri. Yang ketiga itu life skill. Life skill itu kalau kalian ke luar negeri, kalian akan mendapatkan kalau ada masalah atau ada sesuatu yang kita hadapi, itu biasanya kalau kita masih tinggal dengan keluarga, dengan orang tua, pasti kita akan minta bantuan orang tua, ada teman, ada kakak atau adik. Tapi kalau kita study di luar negeri, kita mau nggak mau kita lebih mandiri dan kita jadi kita sebisa mungkin kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, dan itu yang nggak bisa dibeli. Life skill dan life experience itu yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa dipelajari, tapi itu harus melalui apa yang kita alami kalau kita ke luar negeri, dan kita harus ada satu project atau ada satu masalah, kita try untuk solve it ourselves, dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan kita ya. Yang kedua itu apa yang harus kita miliki kalau kita mau sekolah ke luar negeri. Yang pertama itu kita harus memiliki self motivation. Jadi dari diri kita sendiri itu memang kita mau. Jadi bukan dorongan dari orang tua atau ya biasanya itu orang tua yang pingin anaknya itu ke luar negeri. Tapi dari kita sendiri, dari adik-adik sendiri, itu harus memiliki self motivation. Jadi saya memang mau untuk belajar ke luar negeri. Jadi itu kamu akan bisa sukses itu lebih mudah. Yang kedua, kalian harus memiliki good grades, strong will, dan hard work. Itu yang pasti. Karena semua university pasti dia akan melihat dari transkrip nilai sekarang. Dan di New Zealand ini, dia bagus sekali, dia sangat simple dari proses penerimaan siswa itu dia nggak ada tes. Jadi dia cuma lihat dari transkrip nilai, dari hasil ujian akhir dan hasil rapot selama kelas 1, 2, dan 3 SMA. Cuma itu dan hasil IELTS, sama dia nanti terakhir ada interview. Interviewnya itu cuma supaya dia tahu kalau kita bisa conversation, untuk daily conversation gitu aja, nggak terlalu susah kalau interview itu. Asal kalian udah pass the grades, pass the IELTS score-nya, itu that's it. Ya, kalian harus punya strong will juga, dan jadi kalian itu kalau sudah mau keluar negeri harus yakin kalau saya pasti bisa dan saya mau berusaha untuk berhasil. Itu ya. Yang ketiga, kalian harus financially and mentally supported by your parents. Itu yang paling penting juga, karena untuk keluar negeri memang biayanya tidak sedikit, dan itu harus kalian punya backup, punya support dari orang tua kalian. Bukan cuma financially, tapi juga mentally. Kenapa saya bilang mentally? Karena kadang-kadang orang tua itu mau anaknya keluar negeri, tapi dia juga belum bisa untuk melepaskan anaknya. Jadi kadang-kadang orang tuanya masih agak ragu-ragu. Jadi anaknya juga nggak terlalu happy kalau dia keluar negeri, tapi orang tuanya belum support dia. Jadi orang tua juga harus support mentally and financially. Jadi dua-duanya itu happy ya, orang tuanya juga senang, anak-anaknya juga bisa enjoy their new life di luar negeri gitu. Materi yang kedua
itu kenapa memilih New Zealand dari begitu banyak negara yang kalian bisa pilih? Yang pertama, yang kalau kalian mau keluar negeri, pasti kalian akan memilih kualitas dari pendidikan itu yang terbaik, ya. Dan di New Zealand kita punya 8 perguruan tinggi negeri, dan ke-8-8-nya itu semuanya itu rank di top 3% worldwide. Jadi nggak masalah kalian itu masuk di universitas yang mana, ke-8-8-nya itu semua masuk ke top 3% dunia dengan berbagai macam majornya ya atau program. Yang kedua safety. Yang pertama itu kan kualitas, yang kedua itu safety. Kalian harus lihat, karena kalau kalian mau study di luar negeri itu beda sekali dengan kalau kalian mau holiday. Kalau holiday itu kan biasanya cuma 1 atau 2 minggu ya. Tapi kalau study itu at least kalian harus menghabiskan waktu di tempat tujuan study kalian itu 3-4 tahun. Itu minimum 4 tahun. Jadi kalian harus lihat negara mana yang paling tepat untuk kalian. Selain kualitas tadi pendidikannya, keamanannya itu juga harus mendukung. Dan New Zealand ini adalah negara paling aman nomor 2 di dunia setelah Ireland, ya, setelah Iceland. Jadi New Zealand is the second safest country in the world. They juga beautiful, they clean and stable, English speaking country, dengan populasinya sekitar 5 juta saat ini. Kalau ada yang bilang, kalian pasti kalau dengar New Zealand itu biasanya pasti bilang di New Zealand itu banyakkan dombanya dari orangnya ya. Itu betul. Dombanya itu sekitar 40 juta domba. Orangnya itu cuma 5 juta. Jadi memang banyak dombanya. Tapi mereka itu adanya di farm, nggak ada di city. Jadi kalau orang bilang, waktu itu ada teman saya datang dari Jakarta, dia bilang, mana ya dombanya, kok saya nggak lihat domba. Ya nggak ada di sini, saya bilang, karena Auckland itu ya city, big city seperti Jakarta, tapi nggak se-crowded Jakarta, karena penduduk Auckland itu cuma 1 juta. Domba banyak tapi di farm, itu di South Island, bukan di sini, saya bilang. Jadi kalau orang berpikir itu New Zealand seperti apa, itu nanti saya kasih lihat foto-fotonya dan seperti apa ya. Yang ketiga itu iklimnya. Kalian juga harus consider about the climate. Kalau climate-nya itu terlalu drastis, itu kita hidup itu nggak terlalu comfortable. Yang kalau terlalu dingin atau terlalu panas, kan kalau yang dingin bisa sampai minus gitu, itu kalau buat saya itu that's not comfortable. Ya, jadi climate di New Zealand itu bagus sekali. It's pretty mild. Average-nya itu kalau winter sekitar 11 derajat. Bisa lebih rendah, bisa juga ini average, jadi sekitar 11. Dan pada waktu summer sekitar 25 derajat Celcius. It's really nice. Summer juga kita nggak terlalu panas, sampai ada beberapa negara itu yang kalau summer bisa sampai 40 degree, 45, itu terlalu panas, kita jadi nggak comfortable. Tapi di New Zealand itu climate-nya itu bagus sekali. Jadi winter juga nggak terlalu dingin, summer juga nggak terlalu panas. Ya, yang keempat itu the people. Karena kita tinggal di negara baru dan kalian itu pasti akan merasa awal-awalnya akan merasa asing. Jadi people di New Zealand itu majority, saya bilang majority itu we are very friendly. We are very friendly. Mereka nggak segan-segan itu membantu. Kalau kita tanya di jalan atau di apa, mereka pasti bantu, mereka pasti jawab. Dan kita itu diverse sekali, jadi banyak sekali itu negara student dari berbagai negara. Itu banyak sekali, kita begitu diverse. Yang kemarin saya
webinar dengan AUT, itu dari satu university itu dia ada lebih dari 100 student ya, dari 100 negara, lebih dari 100 negara. Itu mereka, kita diverse sekali, makanya jadi kita itu banyak bisa berteman dengan dari orang-orang dari berbagai negara, dan nggak cuma, kalau banyak sekali student dari Indonesia yang dia berpikir, nanti saya kalau keluar negeri saya cari teman lagi, orang Indonesia lagi, dan itu Inggris kalian itu nggak terlalu improve. Tapi di New Zealand ini karena kita begitu diverse dan orang Indonesianya juga belum terlalu banyak, jadi mau nggak mau kita berteman, kita mencari new friends itu dari berbagai negara. Jadi kita mau nggak mau kita omong Inggris itu setiap hari, setiap saat. Dan jadi kalau kalian ke New Zealand mungkin dalam waktu 6 bulan sampai setahun, you can speak English like fluently. Yeah. Jadi the people, we are very friendly, diverse community with only a small percentage of Indonesian student di New Zealand. Jadi kalian bisa improve kalian punya Inggris itu quickly. Dan dalam masa COVID seperti saat ini, New Zealand itu, ini data yang saya dapat per September ya, the safest country in the world for COVID is Germany. But sekarang itu per data hari ini, Europe itu juga makin going down. Saya nggak tahu sekarang Jerman itu, saya rasa udah nggak nomor 1 lagi. But it closely followed by New Zealand, South Korea, and Switzerland. Jadi New Zealand itu, ini data per September, negara nomor 2 paling aman during COVID period ini. Jadi ini menunjukkan kalau New Zealand itu a very safe country, not only for COVID, but in general, kita itu second safest country in the world. Jadi untuk keamanan, untuk stabilitas itu New Zealand bagus sekali. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti langsung dicatat aja pas sesi tanya jawab, nanti saya bisa jawab langsung ya. Dan mungkin belum banyak yang tahu apa itu Inzela dan kenapa pilih Inzela. Jadi Inzela itu adalah satu-satunya dan yang pertama dari agen pendidikan yang officially kita represent dari sekolah-sekolah yang kita wakili dan uni yang kita wakili yang base, dan kita itu memang tinggal di Auckland di New Zealand, karena the other agency itu banyak kan memang base-nya di Indonesia, tapi kita satu-satunya yang base di Auckland di New Zealand. Dan kita memang especially assisting Indonesian student yang mau sekolah di New Zealand. Kita punya agent partner itu di banyak kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Solo, dan di Surabaya. Tapi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, nggak ada kesulitan sih selama ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, bisa langsung WhatsApp ke saya, atau bisa Zoom meeting, atau kita bisa video call, itu gampang sekali ya. Mungkin ada yang belum tahu, saya memang base-nya di Auckland, saya memang tinggal di New Zealand. Iya. Dan our service, jadi kita seperti kalau kalian belum yakin gitu misalnya ya, saya belum tahu saya mau masuk apa atau saya pilih apa, itu kalian bisa hubungi saya, kita bisa ngobrol lebih banyak, nanti saya bisa kasih masukan major apa atau jurusan mana yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, jadi kita free educational consultation, dan kita juga bisa assist di dalam proses aplikasi dan enrollment. Yang ketiga, kita juga bisa bantu untuk pengurusan visa pelajar, dan karena saya
tinggal di sini, saya juga bisa biasanya untuk student yang baru datang pertama kali ke Auckland, jadi saya jemput dia dari airport. Lalu yang kelima, ini yang juga sangat penting, ya, kita assisting and monitoring the students while studying in New Zealand when needed. Saya bisa share sedikit karena memang kami tinggal di sini, ya, saya tinggal di Auckland. Jadi semua siswa yang masuk melalui Inzela itu akan tetap keep in touch dengan saya. Jadi gimana nanti dia, kita juga urus akomodasinya ya. Kalau misalnya dia ada mau pindahan atau dia sedang ujian atau gimana, kalau dia ada yang perlu dibantu itu saya akan bantu. Dan ada juga siswa yang itu waktu itu dia masuk ke food science, tapi dia ternyata dia nggak terlalu suka, jadi dia sebenarnya mau masuk food technology. Dan itu karena dia waktu itu dia pakai agent dari Indonesia. Setelah dia sampai di New Zealand, agennya itu udah nggak bisa bantu dia, jadi makanya dia menghubungi saya. Dia bilang, Inzela bisa tolong, jadi kayak transfer kredit atau dia pindah university dari food science ke food technology, jadi dia itu ganti university dan saya bisa bantu itu. Jadi itu salah satu kelebihan kenapa kalau ke New Zealand, ya, Inzela is we know what to do, ya, karena kita memang di sini dan kita bisa bantu sampai ke proses, dan selama kalian di sini kalau kalian butuh bantuan itu kita pasti bantu, ya. Ini kontak juga boleh di website kita juga bisa, ya, www.inzela.com. Dan setelah ini saya akan sharing beberapa video mengenai New Zealand, mengenai ada juga testimoni dari pelajar Indonesia yang belajar di New Zealand. Jadi kita bisa lihat. Sebelumnya juga saya akan share beberapa foto rasanya. New Zealand on the world map. Mungkin ada beberapa yang masih nggak gitu tahu pasti di sebelah mananya sih New Zealand ini di world map, ya. Indonesia di atasnya, ya, terus di bawahnya Australia, New Zealand di bawahnya lagi. Jadi sebenarnya kita memang sudah hampir ke Antartika, jadi kita di bawah sini. By size itu kita nggak terlalu besar, jadi sekitar, kalau boleh dibilang kita hampir sama dengan negara Jepang. Satu New Zealand dengan Jepang di atas itu, ya, atau mungkin hampir sama dengan Sumatera, mungkin lebih besar sedikit dari Sumatera. Itu satu New Zealand. Dan New Zealand itu dibagi 2 pulau besar, satu North Island dan satu South Island. Dan Auckland itu ada di North Island. South Island itu begitu bagus, South Island itu bagus sekali. Ini beberapa foto New Zealand yang saya bisa share. New Zealand terkenal dengan keindahan alamnya, ya. Ini Hobbiton, mungkin kalian tahu, ya, ini ngetop sekali kalau untuk orang Indonesia. Kalau ke New Zealand pasti dia mau mampir Hobbiton. Ini di South Island, ini di North Island, di New Plymouth. Ini domba-dombanya memang banyak, ya. Dan ini kota Auckland. Auckland City. Itu beneran city, jadi lain dengan yang sebelum-sebelumnya itu di South Island itu memang dia lebih untuk
kayak tourist destination, tapi Auckland itu ya kota besar dia. Dan ini Wellington City, capital dari New Zealand itu Wellington City. Tapi Auckland itu kota paling besar di New Zealand. New Zealand Uni specialty-nya itu kita bervariasi sekali. Ada food technology, ada food science, engineering, business, economic, agriculture, design, art, hospitality, tourism, language, music, dan banyak lagi, kita banyak sekali itu bervariasi. Ini ada 3 yang akan saya share ya. Kita ini singkat sekali, cuma 1 menit. How is studying in New Zealand is unique. Ya, saya share sedikit ya. So the culture and the way we approach things are quite different. I'm from Vietnam, and it's very different from Vietnam into New Zealand. And in New Zealand, you actively participate and involve in every activities in class. Because I used to study to be always work out with standard answers in my own country, but here lecturers encourage us to think our own way. Just get confident and get out of your comfort zone and make friends with people. Back in India, I don't have an exposure of operating out of an international airport, and I don't have seasonal variations like New Zealand. So which becomes a challenge in New Zealand. Like I studied fashion in school. The teacher not only to teach you what is on the book, like as a clothes you should do something, they let you to use the machine to do the clothes. Each university really provide facilities to support students, especially international students. In Vietnam, you just like say what you've been told by the teacher, but here you can freely talk and share your opinion to the lecturer, and you are free to discuss all your ideas and opinions in class with your classmate. Here in New Zealand, we can do whatever we want to do with our future, and I really like that. Ini video yang kedua. What could you learn? What could you learn? What could you learn in New Zealand? That I could study a robot, and the robot can study me. That I can ask questions whenever I want. And I'm always happy to answer them.
I learned that a mountain can be a classroom. That's Columns. Should we put 30 seconds aside? No more. That I can talk to my lecturer, an expert, plus I even talk to the Prime Minister. That I could start in a small country of 4 million people, go to America, pick up an award at Harvard, and build my own sustainable mining company. That the skills and experience I gained here and the things I learned could actually get me a job here. That our way of teaching can make a real difference to the teachers and the students of the world. That I could leave my home, my parents' way of life, and find a new family, make new friends, and have the experience of a lifetime. That our son became the man we dreamed of. That Mr. Archie, Mr. Clark, Mr. Brown, Professor Roberts, and Miss Parkinson believed in me. What will you learn? Ini yang video terbaru dari Education New Zealand ya. Our world is changing, and our world needs new, because new doesn't just think about the world's problems, it cares. New acts boldly to solve challenges, but never forgets the importance of people. It just opens my eyes to a much wider opportunities. New is prepared for today and ready to create tomorrow. I learned about identity, about myself. New welcomes open minds and different perspectives. The thing that surprised me the most is the diversity of culture here. New is progressive and never stops learning. Qualifications in New Zealand are recognized worldwide. New is the problem solvers, the go-getters, the innovators, the big thinkers. New is a New Zealand education, and new is what the world needs. Saya share sedikit ya. Di Zealand itu memang the way dia teach the student itu enggak cuma secara teori. Jadi itu kalau kita misalnya belajar, misalkan ya, waktu itu saya sempat sekolah travel and tourism di sini. Jadi kalau kita mau belajar misalkan mengenai airlines, kita diajak ke airlines-nya langsung. Kita mau belajar mengenai di travel agent, kita diajak langsung ke travel agent-nya. Jadi bukan cuma secara theoretical, tapi kita juga practical-nya itu banyak sekali. Dan itu yang saya suka untuk sekolah di sini. Dan teachers dan lecturer-nya itu very close. Jadi kalau kita tanya, mereka pasti jawab. Atau kita email, dia akan jawab. Jadi kita nggak usah takut dan kita nggak usah jadi kayak ada jarak gitu ya antara siswa dan guru. Tapi di sini itu mereka itu akan very very helpful dan kita jadi very comfortable kalau kita mau tanya atau mau butuh bantuan apa gitu dari kita punya lecturer. Ya, ini testimoni dari salah satu siswa Indonesia yang sekolah di New Zealand. Hi, I'm Alicia. I'm from Indonesia. I study in New Zealand, and this is a day in my life. Coba ke full screen ya. Hi, I'm Alicia. I'm from Indonesia. I study in New Zealand, and this is a day in my life.
Ini saya mau kasih lihat salah satu university yang paling besar di New Zealand, itu Massey dan AUD. Ini Massey University ini kita juga, dia ada 3 kampus di Auckland, di Palmerston dan di Wellington. Ini dia akan kasih lihat sekitar Auckland kampus. Ini Auckland University of Technology, atau kita lebih kenalnya dengan AUT. Get ready. Be inspired. Be courageous. Be great. Explore the world and share your discoveries. Find your passion in surprising places. Think differently. Challenge perspectives. Create, innovate, respond, and then adapt. Connect and influence. Be curious. Be critical. Ask questions. Find new solutions. Make waves. And get ready for the world. Ya, itu AUT. Saya bisa tambahkan sedikit ya, AUT ini dia bagus sekali untuk practical thing-nya. Jadi kalau dia ada set major, dia itu misalkan hospitality ya, dia bagus sekali untuk hospitality, untuk engineering, begitu itu bagus sekali. Juga untuk bisnis. Jadi kalau dan dia partner dengan berbagai company besar. Jadi kalau nanti kalian ada biasanya itu di tahun ketiga itu ada internship, jadi dia bisa kasih masukan. Jadi company mana yang kalian bisa apply untuk misalnya summer job, itu AUT itu bagus sekali. Jadi dia partner dengan berbagai company besar. Juga nanti setelah lulus itu biasanya anak-anak yang baru lulus itu mereka mau coba cari kerja di New Zealand. Jadi kalau AUT itu dia karena dia begitu banyak partnership-nya, dia bisa jadi kayak rekan-rekanan ya. Jadi kalian bisa dia biasanya kasih list kalau untuk major ini kalian apply kemana-mana aja gitu. Dia itu bagus sekali kalau AUT.
Kalau Messi itu dia bagus untuk di seperti food technology, dia bagus agriculture, horticulture, itu bagus sekali. Jadi kalau kalian nanti sudah tahu kira-kira minatnya kemana, atau mungkin kalian masih ragu-ragu, nanti boleh kontak saya, nanti kita bisa ngobrol lebih banyak, saya bisa kasih masukan, misalnya major apa yang cocok atau uni mana yang paling baik untuk jurusan yang kalian pilih. Ya, dari saya kira-kira segini dulu. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, we look forward to hearing from you soon. Kalau ada pertanyaan sekarang boleh kalau ada yang bisa langsung saya jawab, atau kalau nanti boleh di email saya atau WhatsApp saya juga boleh, atau langsung ke website, kalian bisa tinggalkan pesan di situ juga boleh. Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung, yang saya bisa jawab langsung akan saya jawab langsung. Arnes, Michelle dan Josephine kira-kira sudah tahu ingin masuk mana atau belum pasti. Yang tadi. Gimana nih? Maaf Bu, suaranya kecil, terdengaran kecil sekali. Suaranya kecil. Ya. Oke. Ya. Sudah lebih jelas ya. Iya. Oke, Siapa yang mau sharing duluan? Ada yang pertanyaan nggak teman-teman? Atau yang saya bisa sharing lagi ya, untuk memilih jurusan yang akan kalian ambil di uni itu, yang pertama itu kalian harus punya interest, punya passion. Jadi apa yang kalian memang pingin gitu, kalian suka, itu yang pertama. Jadi kalian akan enjoy your study, enjoy your life, ya. Itu yang pertama. Kamu punya passion, kamu punya interest di situ. Yang kedua, kalian harus punya kemampuan untuk hal yang kalian senangi itu. Ya, jangan cuma kalian senang tapi kamu nggak terlalu bagus di bidang itu. Jadi kalau saya bilang, you have to have the passion. Yang kedua, you have to be good at it. Jadi kalau kalian misalkan ya, kalian pilih food technology, tapi ternyata kalian nggak suka sama mata pelajaran fisika atau kimia, itu nggak bisa, karena food technology itu kalian mesti bagus sekali di math, physics, and chemistry. Itu 3 itu mesti bagus sekali. Jadi harus kedua-duanya itu menunjang. Kalian suka dan kalian juga harus punya nilai yang bagus untuk di major yang akan kalian pilih itu. Gitu. Ya. Josephine sekarang kelas berapa? Pasti kelas 10, Pak. Kelas 10, oke. Sudah tahu kira-kira minatnya di mana? Josephine, gimana? Udah tahu minatnya di mana? Belum terlalu, Bu. Belum terlalu, oke. Ya, masih ada 2 tahun ya untuk pikir-pikir. Tapi ya itu, kalau misalnya kamu kira-kira minatnya di mana, kamu sudah mulai coba di mata pelajaran mana yang kamu butuhkan untuk di uni itu yang harus kamu kejar, nilainya itu harus bagus gitu ya. Michelle kelas berapa sekarang? 11, Bu. 11. IPA atau IPS? IPS. IPS, oke.
Michelle udah tahu kira-kira mau ambil jurusan apa? Kalau misalnya keluar sih saya rencananya ngambil bisnis internasional. Bisnis internasional, oke. Kalau bisnis itu biasanya sih itu semua uni di New Zealand itu bagus, either Messi atau AUT itu bagus. Ya, bisnis itu dia general, jadi dia bisa kemana-mana. Dan kalau bisnis kita bisa, kalau kamu mau itu bisa, biasanya dia itu double major, dia bisa. Misalnya kamu mau ambil bisnis dan hospitality itu bisa. Ya, kalau bisnis sendiri misalnya 3 tahun, tapi kalau kamu mau ambil double major tinggal tambah setahun, misalnya begitu. Jadi nanti dia lihat, ya. Kelas 11, oke, jadi udah mulai mesti pikir-pikir lebih serius ya. Tinggal setahun lagi. Arnes kelas berapa, Arnes? Arnes Nathanael? Bisa dengar saya enggak? Halo Arnes. Sepertinya suaranya ini nggak masuk. Oke, it's okay then. Yeah. Oh iya Bu, ini ada pertanyaan dari Sophie. No. Apakah ada kemungkinan ambil college dulu di New Zealand lalu transfer ke uni? Begitu ya? Di komen tadi ya. Oke, jadi maksudnya ambil SMA dulu di New Zealand terus langsung ke uni atau gimana dia tanya? Sophie, bagaimana pertanyaannya? Maksudnya? Bukan, Li. Maksudnya bukan Buliana. Maksudnya kan kadang suka ada. Saya nggak tahu apakah sistemnya sama atau tidak. Karena kemarin ada seperti kalau ke Amerika ambil college setelah 2 tahun nanti transfer ke uni. Apakah kalau di New Zealand itu setelah selesai SMA itu biasanya kita langsung masuk uni. Jadi nggak melalui kayaknya saya tahu deh kalau Amerika itu iya ada dia namanya college apa gitu. Tapi kalau di New Zealand dia langsung ke uni. Paling ada foundation. Foundation itu tergantung dari nilai raport dan ijazah dan nilai IELTS. Jadi foundation itu antara 6 bulan sampai setahun. Setelah jadi itu langsung masuk uni. Dari SMA wajib ke foundation ya? Masuk. Iya. Iya. Kecuali IELTS-nya itu pas berdasarkan requirements-nya dia dan nilai rata-ratanya itu di atas 8,5. Itu bisa langsung masuk uni. Nggak melalui foundation. Oke. Tapi itu case-nya kayaknya sedikit sekali. Ya, tapi kalau misalnya bisa pas itu, IELTS-nya bagus, nilai rata-rata di atas 8,5 itu bisa. Itu requirements-nya dari uni biasanya begitu. Bisa masuk langsung ke uni. Jadi foundation adanya di uni yang itu ya, yang akan dituju. Iya. Jadi foundation itu bukan cuma untuk belajar bahasa Inggris aja, jadi dia itu seperti kelas persiapan untuk masuk ke uni-nya. Jadi misalnya siswa yang masuk ke horticulture misalnya ya, jadi dia di foundation itu bukan cuma belajar bahasa Inggris, tapi dia juga ada kelas bio-nya, ada kelas agriculture-nya gitu. Jadi dia kayak persiapan untuk nanti dia langsung masuk ke first year-nya itu nggak kaget gitu kan dia jadi udah kira-kira dia ada masukan sekolah di New Zealand itu seperti apa gitu. Jadi foundation itu kalau saya bilang foundation itu bagus supaya anak nggak kaget langsung masuk kelas dengan bahasa asing ya dan semuanya surroundingnya, environmentnya itu baru semua. Jadi foundation itu seperti adjustment kalau saya bilang.
Jadi antara 6 bulan sampai setahun. Oke, ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Sophie, ternyata saya pikir tadi siswa ya. Terima kasih Miss Ana. Ada yang bertanya lagi sama-sama. ini. Rata-rata biaya kuliah dan hidup di New Zealand berapa ya, dan adakah beasiswanya? Biaya hidup di New Zealand itu rata-rata average ya, kita bilangnya sekitar 15.000 New Zealand dollar per tahun. Jadi itu tergantung gaya hidup masing-masing kalau saya bilang. Tapi average kita bilang itu 15.000. Jadi sekitar 300 per minggu. 300 New Zealand dollar. Dan biaya kuliah itu tergantung jurusan yang diambil. Tapi rata-rata itu sekitar 30 ribuan per tahun. Per tahun itu jadi per 2 semester ya. Kalau foundation itu lebih murah. Tiap uni dan cari di situ. Misalnya untuk tahun 2021, misalkan AUT itu kasih beasiswa jurusan apa-apa aja gitu. Jadi mereka itu tiap tahun berubah. Dan untuk anak internasional itu biasanya itu jarang sekali ada yang full scholarship ya. Jadi biasanya itu sih nggak terlalu banyak kalau saya bilang. Beasiswa di sini nggak terlalu banyak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada Bu, boleh nanya sedikit Bu? Iya, silakan. Ya Bu, kalau akomodasi bagaimana ya? Apakah uni itu menyediakan atau? Iya, yes, iya. Akomodasi itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Yang pertama itu kalau untuk first year, itu biasanya siswa maunya di dorm. Dan itu yang paling kita rekomen. Karena dorm itu kan banyak ya siswanya. Jadi mereka bisa interaksi, mereka bisa lebih cepat mereka cari teman kalau kita bilang gitu. Yang kedua itu homestay. Homestay itu kadang-kadang cuma satu anak homestay di host family itu, kadang ada 2. Jadi dia nggak terlalu berinteraksi dengan teman-teman kampusnya, itu kalau saya bilang. Tapi kadang-kadang banyak orang tua terutama dari Indonesia ya, yang bilang takut anaknya itu homesick, jadi mereka mau masukin anaknya ke homestay supaya berasa masih sama family gitu. Itu nggak apa-apa, jadi bisa misalkan 6 bulan mau di homestay, nanti setelah itu mau pindah ke dorm, itu bisa. Lalu yang ketiga itu kalau udah second year, first year biasanya mereka nggak boleh langsung nge-flat, jadi kita flatting, sharing flat dengan teman-teman sendiri, itu bisa juga. Dan itu biasanya lebih murah, biayanya pasti lebih murah. Tapi kalau first year itu direkomend untuk masuk dormitory. Jadi selain untuk keamanan, kenyamanan juga untuk anaknya gitu. Oh, tapi ya, tidak memungkinkan Ibu 4 tahun itu di dorm. Di dorm? Boleh? Boleh.
boleh. Tapi biasanya anak-anaknya yang nggak mau. Jadi kalau mereka udah second year lah, biasanya second year itu mereka udah punya teman-teman dekat sendiri. Yuk kita nge-flat, mungkin berasanya lebih freedom. Ya, kalau nge-flat sendiri kan freedom, kadang nggak ada yang atur lagi. Tapi kalau di dorm itu kan masih ada aturan dari uninya gitu. Jadi terserah orang tua dan anaknya. Kalau udah second year itu pilihan gitu. Tapi kalau mau tetap di dorm boleh, walau biayanya itu lebih mahal sedikit. Iya. Dan dorm itu juga ada pilihan sebenarnya. Ada yang mau full meal ya, pagi siang malam itu dapat meal. Ada juga yang cuma mau sekali atau mau yang sama sekali nggak ada meal, jadi cuma tinggal doang. Itu juga ada pilihan. Oh iya, boleh nanya satu lagi. Kan kalau misalnya ke luar negeri biasanya ada apa kayak deposit apa di bank account New Zealand? Itu New Zealand ada, cuma saya kayaknya dia nggak minta terlalu banyak. Saya nggak ingat pastinya, karena kita mintanya itu setahun di muka. Jadi the full year itu school fee in advance, that's it. Karena kan mereka sudah secure ya, jadi setahun itu mereka sudah dibayar. Mereka rasanya seingat saya itu nggak minta terlalu banyak deh, karena kita memang minta school fee-nya itu in advance gitu. Oke. Ya. Dan itu juga kenapa kita minta setahun itu in advance, supaya dapat student visanya itu juga at least setahun. Kadang-kadang kita bisa minta sampai 3 tahun karena kita ambil programnya itu untuk bachelor 3 tahun. Kadang-kadang itu dikasih kalau memang dari uninya itu yang kasih offer of place-nya itu untuk 3 tahun dikasih student visanya itu. Jadi nggak usah ngurus bolak-balik. Ya. Oke. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, kalau ada pertanyaan apa, anytime boleh WhatsApp atau email saya, ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi kontaknya gitu, biar bisa di screenshot gitu. Kontaknya, ya sebentar ya. Sebelum ini deh. Oh iya, ini. Kalau masih ada waktu, saya boleh nanya satu lagi, Bu? Boleh. Enggak, kalau anak saya kan sekarang kelas 11. Jadi sebaiknya IELTS itu compulsory ya, dipersiapkan. Terus untuk ke New Zealand ini ada tes masuk atau perlu seperti, kan ada negara yang meminta SAT atau CSE atau apa. Nah, ini tuh apa sih yang harus dipersiapkan sebenarnya? Untuk New Zealand itu kita simple banget. Kita nggak ada tes masuk. Jadi yang dia minta cuma hasil IELTS sama hasil ujian akhir sama nilai rapot semuanya itu. Dia minta ditranslate itu aja. Jadi setelah dia lihat semua nilainya itu hasil ujian akhir sama IELTS-nya, kalau semuanya pas, nanti dia panggil interview. Jadi pakai Skype gitu. Itu aja. Jadi hanya nilai sekolah, IELTS yang masih berlaku ya? Iya, IELTS itu cuma berlaku 2 tahun. Jadi kalau mau tes IELTS itu nanti aja pas udah year 12 gitu. Kalau mau ambil kelas persiapan boleh, kelas persiapan jadi supaya nanti hasilnya bagus gitu ya. Biasanya memang banyak yang ambil kelas persiapan, tapi tesnya sendiri itu nanti aja pas year 12 gitu.
Oh, oke. Jadi nggak perlu mempersiapkan IGCSE atau SAT atau apa, nggak perlu ya, walaupun dia dari sekolah nasional kurikulum. Iya. Iya, jadi dia cuma lihat dari IELTS-nya aja. Oke. Iya. Thank you. Iya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ya, sepertinya nggak ada ya. Masih bingung. Mungkin nanti ada pertanyaan setelah udah selesai. Bisa kontak. Ya, ini ada nomor WhatsApp-nya dan emailnya gitu. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi nih? Gitu. Ini kelas privat ya ini. Iya. Gak apa-apa, biasanya sih begitu. Nanti lebih enak mungkin PM, ya, private message aja. Iya. Iya. It's okay. Sepertinya udah ada lagi ya, teman-teman. Oke. Bu Liana, sebelum saya tutup, apakah ada closing statement? Gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan juga Ibu Sofia di sini? Oke, ya, saya mau mengucapkan terima kasih buat waktunya ya untuk mendengarkan presentasi ini. Inzela itu sekali lagi kita nggak bersifat untuk seperti persuasif gitu untuk orang-orang untuk sekolah ke New Zealand, tapi yang saya tampilkan semua adalah berdasarkan fakta yang ada. Dan kenapa saya bisa bilang, karena statement saya selalu thinking of study overseas, New Zealand is the best. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena saya sendiri waktu saya memutuskan untuk migrate ke New Zealand, itu kita sudah research. Kita research dari berbagai negara, itu buat kami, dan kami juga merasa itu the right decision ya, buat saya, buat keluarga, itu yang terbaik untuk bukan hanya pendidikan aja, karena pendidikan itu memang paling penting untuk anak-anak, tapi juga untuk kehidupan mereka. Jadi kehidupan di sini itu memang we are very safe, we are very stable. Itu yang bikin saya itu merasa we have a very comfortable life di sini. Ya, itu yang buat saya itu salah satu yang terpenting, bukan cuma untuk maksudnya study ke luar negeri deh, kemana gitu, tapi kalian harus pikirkan yang terbaik, bukan cuma quality tapi juga safety, juga environment. Jadi negara mana yang membuat kalian itu merasa comfortable, dan kalian juga harus enjoy your staying selama kalian to study. Ya, jadi itu yang harus kalian pikirkan. Jadi kalau kalian sudah memutuskan untuk ke luar negeri dan untuk ke New Zealand, saya dengan senang hati itu akan membantu kalian. Bukan hanya untuk sampai di sini, tapi selama kalian di sini juga, saya akan dengan senang hati, saya bisa membantu, saya akan bantu. Itu yang ya dari saya. Terima kasih sekali lagi. Iya, saya juga mewakili dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Liana Gunawan dan juga Ibu Lestari ya di sini. Ya, karena sudah meluangkan waktu sharing dan juga memberikan informasi kepada kami. Semoga ya harapannya teman-teman yang ada di sini lah ada yang ke New Zealand juga gitu ya. Ya gitu ya. Ya, saya tunggu. Ya, semoga juga kerjasama antar kita tetap terjalin dan supaya kita bisa bertemu di Edufair selanjutnya juga gitu ya, Bu Liana. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya, ada 4 orang ya di sini, 5 ya. Si Gaby, Michelle, Bu Sophie, dan juga Kaliana, lalu ada Pak Agus juga, ini guru kami, Bu, dan juga Bu Sophie ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Edufair pada siang hari ini, begitu. Oke.
Terima kasih. Teman-teman. Iya. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa mengontak Bu Liana, ini ada nomor WhatsApp-nya begitu ya. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bu Liana. Maaf apabila ada kesalahan dan juga ada hal-hal yang kurang mengenakan. Terima kasih sudah ini ya. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Iya. Iya. Oke. Iya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Malam dari sini. Sebentar lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu. Iya. Hai. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Liana. Iya, terima kasih.